Haleluya. Sungguh merupakan sebuah sukacita bagi saya menyapa saudara-saudara sekalian, seluruh warga Balak Selamatan di Indonesia, para hamba Tuhan dan juga semua anggota jemaat dimanapun saudara berada. Pada hari ini saya menyapa saudara salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dari satu pulau di dekat kota Sorong yang bernama Dom. Itu sebuah pulau yang pada tahun 1935 dijadikan sebagai pusat pemerintahan wilayah Sorong pada waktu itu. Pulau ini juga dikatakan seperti sebuah bintang yang berada di tengah-tengah kepulauan Papua. Dan sungguh saudara sekalian, merupakan sebuah kegembiraan bagi saya berbagi lagi firman Tuhan bagi kita sekalian dengan tema kita menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, dan lebih spesifik lagi pada seri bejana yang dipulihkan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau untuk kasih setiamu atas hidup kami yang pada hari ini lagi Engkau nyatakan bagi kami. Sekarang kami serahkan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami sekalian. Kiranya Engkau berkenan mengungkapkan isi hatimu bagi umat Tuhan, bagi hamba-hambamu dimanapun mereka berada pada hari ini. Jadilah perenungan ini untuk berkat bagi umatmu dan kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 21. Di dalam 3 minggu ke depan, kita akan fokus pada bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal 21. Bagian ini secara khusus dibagi ke dalam 2 bagian, saudara sekalian. Meskipun ada bagian penutup secara khusus, tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ini. Yang pertama adalah peristiwa ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Dikisahkan bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus Kristus telah berjumpa dengan Tuhan sebelumnya, dan kali ini digambarkan bahwa mereka kembali ke pekerjaan mereka semula sebagai para nelayan. Dicatat demikian. Saya mengajak kita untuk melihat ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 21. Dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, yaitu teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saya lanjutkan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk, pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dan kita mengetahui akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus. Pada saat ini secara khusus saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu topik, yaitu pemahaman atau pengertian yang dipulihkan. Sebab kita berbicara tentang bejana yang dipulihkan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pemahaman mereka tentang Yesus setelah mereka sudah pernah berjumpa dengan Dia beberapa hari sebelumnya, sehingga mereka tidak fokus kepada mengikut Tuhan, tetapi mereka justru kembali ke pekerjaan mereka semula. Saya tidak tahu apakah mereka masih diliputi oleh rasa kecewa, apakah mereka merasa bahwa tidak ada kepastian di dalam Tuhan meskipun Dia sudah bangkit, tidak ada rencana apa-apa yang akan dikerjakan oleh mereka, sehingga Petrus mengatakan, "Aku mau pergi menangkap ikan." Bisa saja karena memang mereka membutuhkan ikan.
tetapi kembali kepada pekerjaan mereka semula, menggambarkan bahwa mereka tidak punya rencana yang lain. Dan itu bisa disebabkan karena mereka tidak punya pemahaman yang jelas, pengertian yang jelas tentang siapa Yesus itu. Maka kita melihat ketika mereka semalaman tidak menangkap ikan, tidak ada satupun. Dan ketika mereka akan kembali, mereka berjumpa dengan Yesus yang berdiri di tepi pantai. Sebagaimana kita mengetahui, dia bertanya, adakah ikan, adakah lauk pauk? Saudara sekalian, mereka mengatakan tidak ada. Kemudian Yesus mengatakan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Kisah selanjutnya kita mengetahui, Yohanes, murid yang dikasihi itu, yang mengaku dikasihi oleh Tuhan, merasa punya kedekatan dengan Tuhan, dia mengatakan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara sekalian, dia tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas tentang itu Tuhan. Meskipun tidak begitu jelas mereka melihat di pantai, dia punya kemampuan, dia punya intuisi, dia punya satu pengertian yang dalam, yang memahami bahwa itu adalah Tuhan. Dan ini saya menganggap sebagai sebuah pengertian atau pemahaman yang telah dipulihkan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang dapat memberikan kita kuasa untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengerti siapa Allah sesungguhnya, untuk mengerti siapa Dia yang menyelamatkan kita, untuk mengerti siapa yang sedang berjalan dengan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, maka kita melihat di sini bahwa ketika Yohanes pemahamannya dipulihkan, itu ditularkan kepada Petrus, dan Petrus juga sadar. Dia cepat-cepat pasang bajunya, kemudian dia berenang, ingin berjumpa dengan Yesus. Pengertian akan Yesus, pemahaman yang dipulihkan tentang kehadiran Allah dari waktu ke waktu menyebabkan kita antusias, menyebabkan kita terdorong untuk melakukan sesuatu, menyebabkan kita tertarik untuk berjumpa dengan Dia. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, apakah pengertianmu tentang Allah pada hari ini? Apakah pengertianmu tentang Kristus pada hari ini? Apakah pengenalanmu tentang Roh Kudus pada hari ini? Saya ingin mendorong kita sekalian untuk belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk belajar mencari waktu bersama dengan Tuhan, untuk belajar menggali firman Allah, sehingga dengan demikian kita akan dimampukan untuk memahami siapa Tuhan sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita semua mengetahui ayat yang terkenal itu dalam Amsal pasalnya yang ketiga, secara khusus ayat yang kelima, 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara bisa membaca lebih lanjut lagi. Ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, meskipun mereka mengaku sebagai orang Kristen. Ada begitu banyak kita, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak sadar bahwa Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Allah sedang melakukan sesuatu. Maka diperlukan kedekatan dengan Tuhan, keakraban dengan Kristus. Tidak jauh di pantai, tetapi mendatangi Dia. Sehingga dengan demikian, kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita, langkah-langkah hidup kita, Allah sesungguhnya sedang menyertai kita. Untuk itu jangan biarkan pengertian-pengertian dunia ini mempengaruhi pikiran saudara tentang Kristus. Jangan biarkan pemahaman-pemahaman sejarah semata, pemahaman-pemahaman tentang sebuah kasus semata mempengaruhi pikiran saudara sekalian. Tapi izinkan firman Tuhan
yang mempengaruhi hidup kita. Izinkan firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah iman kita, sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk memiliki pengertian yang jelas, yang dalam tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Yesus sudah bangkit dan Dia ingin saudara mengenal Dia lebih baik. Kebangkitan Kristus memulihkan bejana dalam konteks pengertian, pemahaman, pengenalan tentang Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan menolong saudara untuk lebih dalam lagi di dalam mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau untuk bagian firman-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang kuasa-Mu pada kebangkitan itu, tentang kehadiran-Mu setiap waktu. Dan untuk itu tolong kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih dekat lagi, mengenal Engkau lebih jauh lagi, sehingga dengan demikian di dalam perjalanan iman kami bisa melihat, bisa mengerti bahwa dari waktu ke waktu Engkau hadir, Engkau berjalan, Engkau melangkah bersama dengan kami. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, yang hidupnya merasa jauh dari Tuhan, mereka tidak mengenal di mana Tuhan berada, mereka tidak mengerti apa yang mereka sedang jalani dalam kehidupan mereka, kami berdoa dan hamba berdoa secara khusus, ya Bapa, berikanlah pengenalan itu kepada mereka, singkapkanlah dirimu bagi mereka, sehingga dengan demikian mereka melihat, mereka menyentuh, bahkan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah saudara sekalian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.